Dalam satu pekan, 3 pimpinan partai politik menggaungkan wacana penundaan pemilu. Usulan-usulan itu bisa berarti kalau rencana penundaan pemilu ini serius sekali dan datang dari kubu pemerintah. Seperti ada orkestrasi di antara mereka supaya pemilu ditunda. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Menilai penundaan pemilu perlu dilakukan karena Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Begitu gampangnya mereka berbicara untuk mengubah konstitusi, seakan-akan konstitusi adalah barang mainan yang bisa dengan gampangnya dirubah sana-sini. Dan tanpa alasan yang sangat kuat, kalau tatanan diubah dengan pondas yang lemah, maka hancurlah bangsa ini dengan cepat. Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Seperti biasa, isu ini dimakan oleh oposisi yang lalu bergaya sebagai superhero. Seperti Demokrat yang tanggap dan lalu memakai baju Spider-Man dan bicara di depan masyarakat kalau mereka menolak keras pemilu diundur. Partai Demokrat juga menolak wacana penundaan pemilu. Lewat Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat menilai alasan dari usulan tersebut tidak logis. Demokrat menilai usulan itu bukan datang dari keinginan masyarakat, melainkan dari pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan. Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota yang ada, masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Kalau beginian Demokrat memang jagonya. Beda kalau mengatur negara, kacau semua. PDI Perjuangan tetap konsisten kalau pemilu harus dijalankan sesuai konstitusi yang ada dan tidak perlu diubah. Kami dari berbagai pembekalan, pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati jauh sebelumnya. Beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara. Komitmen bernegara itu apa? Kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan. Saya percaya kalau di dalam istana memang ada yang bergerak. Tapi saya tidak percaya kalau Jokowi setuju. Saya yakin pernyataan bahwa Jokowi sudah setuju itu hanya berupa klaim saja untuk mendapatkan kepercayaan. Jokowi itu orang pintar. Senyuman dia belum tentu menunjukkan kesetujuan. Tapi bisa jadi berarti akhirnya gue menemukan siapa pengkhianatnya. Orang yang pengen menjerumuskan. Pihak istana pun angkat bicara, menepis adanya kepentingan pemerintah dalam wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Akhirnya datanglah statement resmi dari istana diucapkan oleh Valdo Maldini, staf sus Mensesnek, kalau pemerintah jangan diseret-seret masalah penundaan pemilu itu karena pemerintah sekarang ini sedang fokus selesaikan masalah COVID dan ekonomi. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret. Pemerintah hari ini sedang fokus untuk bangkit dari COVID-19. Ini adalah badai yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kalau ada yang mengait-ngaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak. Tidak ada waktu untuk hal tersebut. Yang saya khawatirkan dari pemaksaan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah dampaknya ke publik.
pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut ada konsekuensi yang timbul dari penundaan tersebut, mulai dari masa jabatan presiden dan jajarannya yang akan habis hingga timbul krisis kepercayaan. Dikutip dari Tribunnews.com, Yusril mengatakan usulan agar pemilu 2024 diundur bakal menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang. Lantas Yusril mempertanyakan kepada para pengusul, produk hukum apa yang harus dibuat untuk memundurkan jadwal pemilu. Kita membela, tapi juga punya hati dan logika. Kalau sedemikian gampang konstitusi diubah, maka itu akan jadi kebiasaan untuk kedepannya. Kelak akan ada pimpinan yang kejam dan otoriter yang bisa mengubah konstitusi seenaknya karena pernah ada contoh dalam sejarah. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya yakin keinginan Jokowi untuk tetap jadi presiden datang dari kaum-kaum oportunis yang sekarang menjabat di pemerintahan juga di DPR. Karena kalau pemilu diundur, yang enak itu mereka. Jabatan tetap, uang didapat, dan kalau ada apa-apa, salahkan saja ke Jokowi, selesai masalah. Bola liar ini pertama dilempar oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Caimin menilai kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 perlu diperbaiki sebelum pemerintah menggelar pemilu. Bagayung bersambut, PAN dan Partai Golkar merasa penundaan pemilu bukanlah wacana di luar nalar, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Padahal, Presiden Joko Widodo kerap kali mengatakan dirinya tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden karena tidak sesuai konstitusi. 1998 lalu, ketika itu Harmoko menjabat sebagai pimpinan dari lembaga DPR MPR. Saking menjilatnya beliau, maka dia mengusulkan supaya Soeharto menjabat lagi. Soeharto pun dengan malu-malu mau akhirnya menerima dengan alasan rakyat masih menghendaki saya. Dan ketika rakyat bergelombang bergerak menolak, tekanan publik juga semakin kuat, Harmoko pula lah yang meminta Soeharto mundur dengan alasan yang sama ketika dia meminta Soeharto menjadi presiden lagi. Harmoko cuci tangan dan Soeharto kena getahnya sendirian. Sebagai seorang rakyat yang independen, pendukung Jokowi sejak periode pertama kali, bukan buzzer RP dan tidak berminat sedikit pun dikasih jabatan komisaris, maka saya hanya ingin mengingatkan presiden saya tercinta ini. Pak Jokowi, hati-hati. Kemungkinan ada Brutus di sekeliling Anda sekarang ini. Jangan sampai Anda ditusuknya sampai mati.